warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Rahma dari SMK Negeri 13 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai ide gagasan saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini adalah biji tanaman padi, sedangkan ini adalah biji dari buah mangga. Keduanya merupakan tanaman dengan varietas yang berbeda, sehingga tidak mungkin kita merawatnya dengan cara yang sama. Namun, kita punya tujuan untuk membuat mereka tumbuh dengan subur. Pemikiran ini merupakan analogi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengumpamakan anak sebagai benih, di mana benih memiliki karakteristik masing-masing. Beliau pernah mengutarakan bahwa dalam mendidik anak kita harus perhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti halnya biji tadi. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri anak tersebut. Sedangkan kodrat zaman merupakan kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, ataupun perkembangan zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman merupakan konsep Ki Hajar Dewantara dalam memisahkan identitas, perilaku, dan aspek-aspek individual yang alamiah, di mana hal ini dapat diwariskan. Dalam kurikulum Merdeka, kita mengenal adanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini merupakan teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual siswa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan ini bisa mencangkup masalah pengetahuan dasar mereka, gaya belajar, minat atau latar belakang mereka, serta pemahaman terhadap mata pelajaran, sehingga setiap siswa jelas memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi hal tersebut. Sehingga ide saya dalam pembelajaran adalah menyiapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi siswa sebagai kontrol, sebagai pusat dari pembelajaran. Tak lupa dalam setiap pembelajaran kita harus melakukan namanya tes diagnosis awal untuk mengetahui pengetahuan dasar mereka, minat belajar mereka, ataupun gaya belajar mereka. Hal ini kita gunakan sebagai dasar untuk menyusun materi pelajaran selama pembelajaran berlangsung. Jangan sampai ada siswa yang tidak bisa belajar dengan nyaman karena tidak sesuai dengan minat mereka. Tak lupa bahwa kita harus sadar bahwa setiap anak memiliki garis start dan garis finish yang berbeda karena karakteristiknya mereka berbeda. Maka kita sebagai guru tidak boleh menjadikan nilai sebagai satu-satunya tujuan atau cara menilai siswa. Kita harus fokus kepada proses, cara bagaimana mereka belajar. Itu adalah cara yang menurut saya paling baik dalam menilai siswa. Tentunya dalam mewujudkan hal ini tidak mudah. Ada banyak strategi, ada banyak tantangan yang akan kita lakukan. Saya punya satu solusi bahwa dalam melakukan suatu pembelajaran berdiferensiasi kita harus sering melakukan diskusi dengan rekan sejawat atau dengan anak-anak atau dengan wali siswa, sehingga tujuan kita yang ingin mengajar dengan baik dapat terlaksana dengan lancar juga. Dan tak lupa kita harus sering melakukan refleksi, baik refleksi diri sendiri ataupun dengan teman sebaya. Tak lupa juga kita mungkin harus sering juga bertanya kepada siswa apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, atau mungkin ada hal yang mereka kurang nyaman dalam belajar. Nah, itu juga harus menjadi landasan kita dalam terus menciptakan inovasi, terus memperbaiki pembelajaran agar nantinya pembelajaran kita menjadi pembelajaran bermakna, nyaman, dan gembira, dan pastinya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Begitu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.